Pada 1521, Ferdinand Magellan terbunuh dalam perlawanan Mactan di Filipina. Peristiwa ini membuat penjelajah Portugis yang membelot ke Spanyol ini gagal mengelilingi bumi. Padahal, jika berhasil mencapai Malaka, ia akan menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi. Sementara itu, orang pertama yang disebut telah mengelilingi bumi, justru seorang budak Magellan, Enrique de Malacca. Enrique de Malacca, atau dikenal sebagai Panglima Awang, disebut berasal dari Indonesia. Namun, Malaysia juga mengklaim, jika Enrique yang menjadi pengeliling dunia pertama, sebagai orang asli Malaysia, bahkan Filipina. Hari itu, 20 September 1519, sebuah armada besar diberangkatkan dari Spanyol. Terdiri atas 5 kapal dan 270 kelasi, mereka mengarah ke Kepulauan Rempah-Rempah, di lokasi yang kini bernama Indonesia. Rempah-rempah adalah komoditi mahal yang diidam-idamkan bangsa Eropa untuk menyedapkan masakan mereka yang cenderung hambar, sekaligus menghangatkan tubuh kala musim dingin. Tujuan lain, sang pemimpin ekspedisi, Ferdinand Magellan, berharap bisa menunjukkan bahwa manusia bisa berlayar keliling dunia, sekaligus membuktikan sesuatu yang baru sekadar teori pada masanya, bahwa bumi itu bulat. Ambisi Magellan didorong oleh keberhasilan para petualang terdahulu, juga pendanaan penuh dari Raja Spanyol Charles I. Ia juga punya bekal pamungkas lain, dalam bentuk seorang manusia. Namanya, Enrique de Malacca, atau Enrique dalam bahasa Portugis. Itu adalah nama yang diberikan tuannya. Di sisi lain, dia dikenal di kawasan Nusantara masa itu sebagai Panglima Awang, yang disebut-sebut berasal dari Sumatera atau Malaka. Orang-orang lokal itu juga diperlukan karena terkait begitu banyaknya peta-peta yang diperjualbelikan, dikatakan menjadi kunci menuju negeri rempah. Sebenarnya itu peta-peta yang sengaja dibuat untuk menyesatkan daripada menunjukkan arah. Dan dalam konteks itu, orang seperti Enrique itu menjadi sangat penting karena dia orang laut yang memahami jalur maritim menuju negeri rempah yang sesungguhnya. Nama asli pria itu misterius, dia hilang dari catatan sejarah. Enrique berada di sisi Magellan sejak 1511. Sang pelaut mendapatkannya sebagai rampasan perang dari Malaka dan dijadikan budaknya. Sosok Enrique muncul dalam catatan Antonio Pigafetta, ilmuwan Italia yang turut dalam penjelajahan Magellan. Budak ini pertama disebut dalam catatan pada 28 Maret 1521, ketika mereka tiba di sebuah pulau di Filipina. Kala itu, kapal Magellan didekati oleh sebuah perahu yang berisi 8 orang lokal. Mereka ternyata bisa berkomunikasi dengan budak Magellan. Seorang budak milik Kapten Jenderal yang merupakan penduduk asli Sumatera, yang dulu bernama Taprobane, berbicara kepada mereka, dan mereka segera memahaminya. Enrique adalah awak penting dalam armada. Pigafetta menyebut, budak itu bahkan menjadi salah satu alasan Magellan bisa meyakinkan Raja Spanyol untuk mendanai ekspedisi. Sang raja terpesona oleh warna kulit Enrique dan kemampuannya untuk berbicara beberapa bahasa yang berbeda dengan lancar. Selain menguasai bahasa Melayu, Enrique juga menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis dan beberapa bahasa internasional lainnya, sehingga ia dijadikan sebagai penerjemah. Dalam ekspedisi pelayaran Magellan, Enrique dipercaya sebagai penerjemah bahasa Melayu, yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu memang merupakan alat komunikasi Magellan dan awaknya dengan masyarakat di Asia Tenggara. Ada sejumlah bukti signifikan bahwa Enrique berasal dari Malaka, seperti yang tertera dalam surat wasiat Magellan. Atau, bisa jadi ia berasal dari wilayah yang tak jauh dari sana, yaitu Sumatera. Sementara, versi lain menyebut, ia dari Maluku. Entah mana yang benar, saya juga bingung. Dari 5 kapal dalam ekspedisi Ferdinand Magellan yang berangkat dari Spanyol, hanya 3 berhasil sampai ke Samudera Pasifik atau Mar Pacifico, nama yang diberikan oleh Magellan. 1 kapal hilang dalam sebuah upaya pemberontakan, ketika armada itu sedang melintasi Amerika Selatan. Lainnya hilang, tak kala berlayar mengarungi apa yang kini disebut Selat Magellan. Namun, sang pemimpin ekspedisi tak sampai memenuhi ambisinya.
Magellan tewas di Filipina pada 27 April 1521, terjebak dalam pertikaian dengan suku lokal. Magellan terbunuh oleh panah beracun saat menyerang Pulau Mactan. Dengan ini, ia tak pernah tiba di Malaka, yang bisa membuatnya dijuluki manusia pertama yang mengelilingi dunia. Gelar itu mungkin jatuh pada budaknya, Enrique of Malacca, meski belum jelas apakah ia menyelesaikan setidaknya 1000 mil sisa perjalanan yang harus ditempuh. Namun, ada bukti yang mengatakan bahwa Enrique bertindak sebagai penerjemah untuk awak yang tersisa di sekitar kawasan Indonesia. Jika benar itu terjadi, maka Enrique tinggal selangkah lagi mencapai kampung halamannya, Tanah Malaka, melengkapi lingkar kembarannya. Berdasarkan wasiat Magellan, Enrique harus dibebaskan, dan mendapatkan warisan 100.000 maravedis atau koin Spanyol. Namun Juan Serrano, kapten kapal Santiago, memutuskan untuk mengabaikannya, dan Enrique tetap dijadikan budak. Bisa jadi, Santiago memutuskan itu dengan pertimbangan, ekspedisi yang tersisa masih membutuhkan penerjemah, saat kapal mereka mendekati kampung halaman sang budak. 4 hari setelah kematian Magellan, di pulau yang diduga Cebu, Enrique menjalankan tugasnya sebagai penerjemah. Namun, ia diduga punya niat tersembunyi. Kepada Raja Humabon, konon ia mengatakan, bahwa bangsa Eropa akan memperbudak sang pemimpin beserta rakyatnya, seperti apa yang telah mereka lakukan terhadap Enrique. Maka, Raja pun mengundang para awak dan komandan kapal untuk makan malam. Saat itu, Antonio Pigafetta memilih tetap berada dalam kapal, karena luka-luka yang dialaminya. Kemudian hal aneh pun terjadi. Teriakan dan ratapan terdengar dari kejauhan. Karena curiga, para awak yang ada di kapal segera membongkar sauh, melontarkan mortar ke arah pemukiman, dan siap-siap berlayar pergi. Kala itulah, menurut Pigafetta, mereka melihat Juan Serrano dalam kondisi terluka parah dan penuh darah. Ia mengatakan, semua orang tewas kecuali sang penerjemah. Meski telah mengiba agar dibolehkan naik kapal, Juan Serrano ditinggalkan di pulau itu. Aku tak tahu apakah ia tewas atau hidup, tulis Pigafetta. Diduga, Enrique berhasil membalas dendam pada Serrano yang telah menyangkal kebebasannya. Seandainya ia tetap hidup dan berhubungan baik dengan penduduk asli, Enrique bisa diduga pulang ke kampung halamannya. Masalahnya, tak ada bukti yang terdokumentasi soal itu. Sejarawan Universitas Harvard, Dr. Joyce Chaplin, juga mengutarakan bahwa Enrique de Malacca atau Panglima Awang, mungkin jadi manusia pertama yang mengelilingi bumi. Sebenarnya, mungkin orang pertama yang berkeliling dunia adalah seorang pria Muslim, seorang budak yang hanya kita ketahui bernama Enrique de Malacca, milik Ferdinand Magellan, yang diperolehnya selama perang di Malaka. Dia menambahkan, Magellan membawanya dari Spanyol, berharap Enrique bertindak sebagai penerjemah dan pemandu di beberapa wilayah tertentu di Asia. Soal keyakinan Enrique masih jadi perdebatan. Sebab, dalam wasiat Magellan, budak itu disebut beragama Kristiani. Perjalanan panjang ekspedisi itu berakhir pada 6 September 1522, saat satu-satunya kapal yang tersisa yaitu Victoria tiba di Spanyol. Tentu, sudah tanpa Magellan yang meninggal. Namun, beberapa bangsa Eropa tetap menobatkan Magellan sebagai pengeliling dunia pertama. Cerita ini, mengilhami penulis Malaysia Harun Aminur Rasyid menggubah novel berjudul Panglima Awang, 1958. Panglima Awang, adalah nama yang diakini sebagai nama asli Enrique sebelum dibaptis. Malaysia, juga telah membuat patung Panglima Awang di Museum Maritim mereka di Melaka. Meski dibeli dari Malaka dan disebut Pigafetta berasal dari Sumatera atau Taprobane, beberapa sumber menyaksikan bahwa Enrique merupakan penduduk lokal kedua wilayah itu. Maximilianus Transilvanus yang mewawancarai penyintas ekspedisi Magellan setiba di Spanyol, seperti dikutip Theodore J. Caci Jr. dalam catatan terjemahannya, menyebut bahwa Enrique berasal dari Maluku. Berdasarkan wawancara ini, Helmi Yahya dan Reinhard R. Tawas menulis buku Enrique Maluku, 2014. Helmi dan Reinhard mendukung keterangan Transilvanus, dan menyebut bahwa Enrique de Malacca yang juga dikenal sebagai Enrique el Negro, memiliki kulit gelap. Hal ini membuat teori, Enrique adalah orang Melayu, menjadi gugur. Helmi dan Reinhard berasumsi, bahwa Enrique berkulit gelap karena ia berasal dari Maluku. Anda bisa baca di buku kami bahwa dia gajinya tinggi sekali.
Jadi tidak mungkin orang sembarangan dapat gaji setinggi itu, lebih tinggi dari orang-orang Eropa yang ada di ekspedisi itu. Karena dia punya pengalaman luar biasa, karena dia satu-satu yang tahu tentang Maluku. Ya kan, karena dia berasal dari Maluku. Sementara itu, Filipina juga punya klaim sendiri. Enrique disebut merupakan pemuda asal Cebu, Filipina, yang dijual sebagai budak di Malacca. Kathleen Nado menyebut dalam The History of the Philippines, bahwa bahasa Melayu yang dikuasai Enrique, sebenarnya merujuk pada kata-kata dalam bahasa Cebu. Kathleen Nado menulis, Pigafetta melaporkan, bahwa Enrique dapat berkomunikasi dengan raja lokal dalam dialek yang sama, yang membuat Magellan takjub. Enrique mungkin adalah seorang Cebuano, karena dia adalah penerjemah yang memberikan Pigafetta kata-kata Melayu dalam jurnalnya, yang sebenarnya adalah istilah Cebuano. Jika Enrique berasal dari Cebu, maka ia adalah orang pertama yang telah mengelilingi bumi begitu kapal mereka sampai di Cebu. Jika Enrique berasal dari Sumatera, Malacca, atau Maluku, ia baru hampir mengelilingi bumi. Kecuali, jika Enrique kembali ke tempat asalnya setelah berpisah dengan kapal Magellan di Filipina. Sayangnya, catatan mengenai Enrique, terutama dari Pigafetta, hanya sampai pada hari kematian Magellan di Mactan.